bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum para ahli surga. Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Para ahli surga semuanya, jumpa lagi bersama Kiai Ikada pada channel Karya Generasi Surga kali ini. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali, saling mendengar, saling memperhatikan. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan dan menambah ilmu yang akan kita ingat dan kita sampaikan kepada orang lain. Baiklah teman-teman para ahli surga, pada kesempatan kali ini Kiai akan mencoba mengangkat tema tentang jenis ayat Al-Quran. Mungkin teman-teman para ahli surga sudah banyak yang tahu. Dulu pun Kiai tahu dan ingat, ada dua jenis ayat Al-Quran, yaitu ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Nah, kalau kita buka kembali kitab Al-Quran, kita kaji kembali kata demi kata, kita perhatikan lagi kalimat demi kalimat, maka kita akan menemukan 20 jenis ayat Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali inilah Kiai akan mencoba share ilmu, berbagi pengetahuan ke 20 jenis ayat Al-Quran ini. Dan Kiai minta izin untuk membaca intisari dan kesimpulan yang sudah Kiai kumpulkan. Maka jenis ayat Al-Quran yang pertama yaitu ayat bayyinat, yaitu ayat yang jelas. Satu ayat sudah jelas, tidak membutuhkan ayat yang lain untuk menjelaskan. Yang kedua ada ayat mubayyinat. Ayat mubayyin itu adalah ayat yang menjelaskan satu ayat. Misalkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka al-muttaqin itu dijelaskan dengan ayat berikutnya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, sampai akhir. Yang ketiga ayat mufassalat. Ayat mufassalat itu adalah ayat yang memerinci, menjelaskan secara terperinci lagi, tapi di surat-surat yang lainnya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 2 tadi, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, diperinci lagi di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 177 dan di surat-surat lain yang menjelaskan tentang orang bertakwa. Nah, penjelasan atau perincian di surat-surat yang lain disebut dengan ayat mufassalat. Itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat ada ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang disusun rapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kimat itu disusun rapih oleh Allah. Maka muhkamat ayat-ayat yang disusun rapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang definisi orang bertakwa tadi, tersusun rapih. Baca aja ayat selanjutnya. Lalu ada ayat tadbirat. Ayat tadbirat itu adalah ayat-ayat yang terpilih ke dalam satu kata, nanti kita akan temukan kata yang sama. Misalkan kalimat wal takum minkum ummatun di surat Al-Imran. Nanti ada kata ummatun juga pada kalimat kuntum khaira ummatin. Lalu ada juga inna Ibrahima kana ummatan. Nah, kata umat inilah
menjadi ayat tadbirat. Kita akan memilih satu kata ini, kita akan cari definisi, esensi, fungsi, visi, dan misi di surat-surat yang lainnya. Tapi fokus pada kata ummatun, bukan kalimat secara keseluruhan. Oke, lalu yang keenam ada ayat mutasyabihat. Apa maknanya mutasyabihat ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu, man tasyabbaha biqaumin, yang menyerupai suatu kaum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Jadi tasyabbah itu menyerupai, atau juga rizqon mutasyabiha, rizki yang serupa. Ada juga kitabam mutasyabiha, kitab-kitab yang serupa mutu-mutunya. Maka ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang serupa mutunya, serupa isinya. Jadi bukan ayat yang samar-samar. Ini menurut pemikiran kiai. Karena dari kata tasyabaha yatasyabahu. Oke. Lalu ayat yang ketujuh, ayat ta'birat. Ayat ta'birat itu adalah ayat-ayat yang dipraktekkan dan diciptakan menjadi suatu alat yang bermanfaat setelah memperhatikan ciptaan Allah. Contoh, dulu Ka'bah itu diserang oleh tentara gajah. Maka ayat ta'biratnya, gajah itu dibuatlah alat untuk menyerang, yaitu tank baja, ada belalai, ada toiron ababil, yang melemparkan tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi toiron ababil itu adalah pesawat tempur, batu-batu yang dilemparkan oleh burung ababil tersebut itulah adalah bom-bom atom. Jadi itu namanya jenis ayat ta'birat. Mudah-mudahan teman-teman ahli surga mudah memahaminya. Lalu dulu kemana-mana pakai kuda, maka ayat ta'biratnya sekarang kemana-mana menggunakan kendaraan roda 4. Ada yang roda 2, ada juga kendaraan roda 2. Binatang yang berkaki 2 maka dibuat atau dibentuk, diciptakan kendaraan beroda 2. Itu namanya ayat ta'birat. Selanjutnya ada ayat masani. Ayat masani itu ayat yang 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Lalu ada ayat ahrufi, teman-teman para ahli surga. Ayat ahrufi itu ayat yang isinya hanya huruf-huruf Arab. Contoh seperti alif lam mim, itu ayat. Jenisnya itu adalah ayat ahrufi, yasin, toha, dan contoh ayat-ayat ahrufi yang lainnya. Lalu ada ayat qauliyat. Ayat qauliyat ini adalah ayat-ayat yang berisi perintah untuk berkata, kul, kul, kul. Katakanlah, katakanlah. Artinya Allah memberi perintah kepada kita untuk berkata. Baik itu secara pribadi, ada secara berjamaah. Itu namanya ayat qauliyat. Lalu yang ke-11 ada ayat fi'liyat. Ayat fi'liyat ini adalah ayat yang berisi tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lagi senang maka akan menjalankan ketetapannya, kalau Allah sedang marah maka dia akan menjalankan ketetapannya. Itu namanya ayat-ayat fi'liyat. Innallah fa'alu lima yurid. Jadi ada fi'il Allah yang memang harus dilaksanakan oleh Allah sebagai ketetapannya. Lalu yang ke-12 ada ayat ahdiyat. Ayat-ayat yang berisi tentang janji-janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Dan contoh ayat-ayat yang berisi janji-janji Allah yang lainnya. Lalu yang ke-13 ada ayat ta'wilat. Nah, ayat ta'wilat ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang yang gaib-gaib seperti akhirat, tentang malaikat, tentang jin-jin. Pokoknya sesuatu yang gaib-gaib yang belum pernah kita temui, belum pernah kita lihat secara kasat mata. Lalu yang ke-14 ada ayat amsaliyat, yaitu ayat-ayat yang berisi perumpamaan-perumpamaan. Mudah-mudahan sudah jelas. Lalu yang ke-15 ada ayat qasas. Ayat qasas itu yang berisi cerita-cerita. Nanti dari cerita-cerita itu kita akan mengambil pelajaran. Contoh
cerita-cerita tentang penyakit-penyakit dari para nabi. Saya ambil contoh, Nabi Sulaiman itu diberi kelumpuhan oleh Allah. Penyebabnya apa? Kenapa Allah memberi kelumpuhan kepada Nabi Sulaiman? Kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang berisi qasas atau cerita tentang Nabi Sulaiman, maka kita akan menemukan penyebab Nabi Sulaiman itu diberi kelumpuhan karena dia meminta kepada Allah dibangunkan sebuah kerajaan yang tidak ada seorang pun yang menyerupai kerajaannya. Lalu Nabi Sulaiman suka dengan kuda pilihan dan lalai. Nah, jadi seseorang yang diberi kelumpuhan itu karena suka memegahkan kerajaan, yang kedua suka dengan kuda pilihan sehingga menjadi lalai. Kalau kita di zaman sekarang, menurut pemikiran Kiai ini ya, tapi mudah-mudahan ini logik, kita akan diberikan kelumpuhan oleh Allah atau yang penyakit yang serupa karena kita suka ngemegah-megahin rumah. Yang kedua, kita suka kendaraan sehingga kita lalai. Ada juga Nabi Yakub alaihissalam. Beliau diberi kebutaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita kumpulkan ayat-ayat qasas tentang Nabi Yakub yang diberi kebutaan oleh Allah, maka kita akan menemukan mengapa Nabi Yakub diberikan kebutaan oleh Allah. Jawabannya, karena Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf ketimbang saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudara Nabi Yakub, Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub, iri kepada Nabi Yusuf, dan mereka berencana membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu namanya ayat-ayat qasas. Lalu yang ke-16, ada ayat-ayat yang berisi individu. Ada perintah-perintah secara individu. Contoh, aqimis sholah, artinya perintah wajib sholat secara mandiri atau individu. Nanti ada ayat-ayat yang berjamaah. Contohnya, aqimu as-sholata wa atu az-zakata. Tadi aqimis sholah li zikri, itu individu. Yang berjamaah, aqimu as-sholata, aqimus sholah wa atu zakah. Itu ayat-ayat individu dan berjamaah. Lalu yang ke-19, ada ayat-ayat qital. Ini khusus nih. Ini ayat-ayat yang berisi tentang berperang, tata cara berperang, strategi berperang, dan siasat berperang. Yang ke-20, ada ayat-ayat maut, sakratul maut, dan mamat, atau ayat-ayat kematian. Baiklah, teman-teman para ahli surga semuanya, ada 20 jenis ayat yang sudah Kiai bagi dan Kiai share. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru, menjadi wawasan dan keilmuan yang bisa teman-teman ingat dan teman-teman sampaikan. Dan Kiai meminta teman-teman mencoba mengkaji kembali kitab Al-Quran, sehingga nanti teman-teman akan menemukan pengetahuan baru, keilmuan baru, dengan cara memperhatikan setiap kata dan kalimat di dalam kitab Al-Quran. Sekian, taqabbalallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, dan nomor 3 kan kitab tafsir para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.